Kalau kita menggunakan teori sejarah Islam masuk ke Indonesia itu, minimal ada 4 teori. Yang pertama teori Mekah, yang kedua teori Gujarat, yang ketiga teori Persia, yang keempat teori Cina. Teori Mekah itu adalah mengatakan Islam itu masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Dari tahun 600-an sekian. Dan dibawa saudagar atau pedagang dari Arab, dari Mekah, Madinah. Itu yang teori Mekah. Yang kedua teori Gujarat atau India. Islam datang ke Indonesia itu pada abad ke-13. Dibawa oleh para pedagang saudagar dari India atau Gujarat. Yang ketiga teori Persia atau Iran. Teori Persia atau Iran mengatakan Islam datang ke Indonesia itu antara abad ke-13 sampai 16. Dibawa sama oleh para pedagang saudagar dari Persia atau Iran. Dan yang keempat, teori Cina. Teori Cina mengatakan Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-13. 11 sampai 13. Dibawa para pedagang dari Cina. Apa yang bisa kita ambil itu? Ternyata Islam itu masuk ke Indonesia menggunakan teori apapun 4 ini sama. Yang membawa adalah sama, para pedagang dan saudagar. Satu, persamanya itu. Tidak ada Islam itu datang ke Indonesia yang membawa itu militer, perang, tidak ada. Yang menyebarkan adalah para pedagang, saudagar ini. Ya. Yang kedua, metodenya. Karena yang membawa itu para pedagang, maka metodenya itu juga sama. Teori Mekah, teori Gujarat, teori Persia dan Cina sama. Metode penyebaran Islam itu yang pertama lewat perdagangan. Yang kedua lewat pernikahan. Yang ketiga lewat pendidikan atau pondok pesantren. Yang keempat lewat seni, musik atau kesenian atau gamelan. Yang kelima melalui thariqah atau tasawuf. Nah, 5 cara ini kita semua paham bahwa perdagangan, pernikahan, pendidikan, seni dan tasawuf tidak ada cara kekerasan di 5 cara itu. Nggak mungkin orang dagang kok keras, kan nggak mungkin. Nggak mungkin orang itu menawarkan Islam dengan pola menawarkan dagangan, kemudian memaksakan, nggak mungkin gitu. Pasti dengan cara yang baik gitu. Sampai muncul istilah pembeli itu raja. Gitu kan? Anda bisa membayangkan nggak mungkin seorang pedagang itu menawarkan agama Islam itu kok dengan memaksa, nggak mungkin gitu. Karena naluri berdagang itu pasti naluri yang ramah, naluri yang sopan, yang saling menghargai orang lain. Satu. Yang kedua, pendidikan juga sama. Islam diajarkan melalui pendidikan. Pendidikan pun juga nggak mungkin kasar. Pasti menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, seni, kesenian atau musik, gamelan apalagi ya. Orang seniman itu kan selalu humanis gitu, nggak mungkin kasar. Kemudian pernikahan, apalagi pernikahan, nggak mungkin pernikahan dan kekerasan, dipaksa-paksa, nggak mungkin gitu. Cara menyebarkan Islam waktu itu dengan cara menikah dengan orang pribumi, menikah dengan ini. Yang namanya nikah itu kan mesti suka sama suka. Maka walaupun mungkin akhirnya agamanya beda, kemudian harus menikah karena saling cinta, masuk Islam. Yang satunya kan itu. Berarti kan cara damai gitu. Yang terakhir tasawuf, apalagi tasawuf thariqah. Ajarannya itu tidak ada ajaran yang boleh menyakiti, boleh kekerasan dengan orang lain. 5 metode itu
Islam masuk ke Indonesia itu semuanya dengan cara damai. Maka kalau sekarang ini ada orang yang ingin mendakwahkan Islam dengan cara kekerasan, dengan cara mengancam, mengintimidasi, mengkafirkan orang lain, membid'ahkan orang lain, berarti dia tidak sadar sejarah Islam masuk ke Indonesia yang dibawa para leluhur kita, Wali Songo itu. Maka Islam masuk ke Indonesia ini berbeda dengan Islam masuk di Eropa. Kalau Islam masuk ke Mesir, Islam masuk di Spanyol, Islam masuk ke ke Damaskus, Syria, Islam masuk ke Palestina. Itu sejarah membuktikan Islam masuk ke wilayah-wilayah di luar Indonesia, di luar negeri itu rata-rata dengan cara penaklukan atau perang. Islam masuk ke Spanyol, perang. Ya. Islam masuk di Mesir, perang. Pada zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman itu menyebarkan Islam dengan perang. Kenapa seperti itu? Kulturnya berbeda, konteksnya berbeda. Maka kalau ada orang Indonesia itu kok ingin menyebarkan Islam dengan kekerasan, alasannya itu dia mengutip dari luar negeri, dia nggak sadar, nggak paham dengan sejarah Indonesia. Khusus Islam masuk di Indonesia ini, semuanya tidak ada sejarah yang membuktikan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu dengan cara kekerasan. Tidak ada. Semuanya damai.